Dia mengakui kalau dia ateis. Aku nggak apa-apa karena aku udah terlalu cinta, terlalu bucin. Jadi aku menerima, nggak nganggep itu hal yang berpengaruh di rumah tangga nanti. Wes, sampai Grita aku waktu ngejob itu aku nge-MC ya, diganggu terus, diganggu sama di WA terus. Bisa nek kue independent woman kok ora duwe omah dhewe, ora duwe kendaraan dhewe. Independent woman iku kayak mantanku, duwe omah dhewe, duwe mobil dhewe. Iku ya gak dari independent woman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Baik, hari ini saya nggak sendiri Bun, karena ada tamu saya ya, Bunda Melody. Nah, beliau di sini Masya Allah luar biasa ya. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena beliau di sini tuh ibu rumah tangga, ya, wanita karir karena bekerja di salah satu perusahaan ya Bun, dan entertain. Nah, tapi yang akan kita bahas di sini bukan masalah pekerjaan Bunda Melody, tapi lebih ke permasalahan rumah tangga yang beliau hadapi saat ini. Karena dengar kabar bahwa Bunda saat ini rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja, bahkan sudah merasa kayak udah kayak yang terbaik adalah berpisah gitu ya Bun? Iya, betul. Oke, nah ini apa yang membuat Bunda akhirnya memutuskan untuk berpisah? Berpisah ini jauh lebih baik. Apa yang membuat Bunda akhirnya memutuskan hal itu Bun? Karena saya itu berumah tangga sudah 5 tahun. Dengan karakter suami saya yang menurut saya itu tidak baik buat masa depan anak dan keluarga. Visi misi kita sudah berbeda. Intinya saya lebih memilih untuk berpisah, itu sudah pasti dan saya yakin. Oke, insya Allah ya Insya Bunda, Allah, itu yang terbaik, terbaik. Ya. Baik, tadi Bunda sempat bilang bahwa ada beberapa visi misi yang berbeda. Iya. Ada karakter dari pasangan yang membuat Bunda udah nggak kuat gitu ya intinya ya Bun. Nah, karakter watak suami apa yang membuat akhirnya Bunda nggak nyaman gitu, dan setelah itu apakah Bunda juga sudah berusaha untuk memperbaiki kondisi rumah tangga Bunda bersama suami sebelumnya gitu, dengan hal dan cara yang seperti apapun kalau boleh saya tahu? Ya. Kalau dari awal sendiri, awal perkenalan ya saya baik-baik aja. Saya menilai dia itu adalah sesosok yang baik dan dia punya hati yang lembut. Nah, itu membuat saya ini nih klepek-klepek nih. Dan juga bonusnya good looking itu tadi. Iya. Dan setelah saya perkenalan, baru kenal, langsung dikenalin sama orang tuanya, saya semakin yakin. Nah, serius nih gitu ya? Oh, serius nih. Ya udah jalan, udah pacaran, terus satu tahun itu saya tunangan. Dan setelah tunangan itu, saya baru dikasih tahu sifat-sifatnya, bukan sifat sih, masa lalunya, terus kayak kepribadiannya. Aku tuh punya masa lalu seperti ini. Walaupun saya sakit nih, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Saya juga udah mantep, udah tunangan juga, kan kayak gitu. Dan juga untuk soal keagamaan juga dia juga terbuka. Saat itu aku juga kayak, oh ternyata dia ini gitu tadi. Nah ininya itu dia mengakui kalau dia ateis. Aku nggak apa-apa karena aku udah terlalu cinta, terlalu bucin. Jadi aku menerima, nggak nganggep itu hal yang berpengaruh di rumah tangga nanti. Baik, nggak masalah ya buat Bunda ya saat itu ya. Nggak masalah karena udah cinta kan, menerima apa adanya ya mungkin. Tapi tadi Bunda bilang bahwa Bunda sakit hati nih saat suami ceritanya, itu cerita apa ke Bunda? Nah, saat masa lalu dia itu, dia pernah nikah siri sama mantannya. Dan dengan ceritanya itu katanya mantannya selingkuh. Itu versi dia. Baik. Jadi aku menganggap dia ini orang yang halus, orang yang baik kan, soft spoken banget. Jadi aku percaya aja. Oh, berarti itu dulu karena yang salah ceweknya. Jadi dia sampai cerai, sampai nikah siri tapi nggak jadi nikah akhirnya seperti itu. Nah, aku ya sakit. Kok ini ya udah pernah nikah ya. Tapi aku berusaha udahlah, nggak apa-apa, masa lalu, dan juga dia menerima masa laluku untuk apa kan, seperti itu. Mas akhirnya menikah.
menikah di tahun 2020. Tahun 2020 itu pas waktu COVID. Nah, udah menikah, udah serumah nih. Dalam kurun satu minggu, dalam kurun 1 minggu itu aku udah mulai terasa perbedaan sama dia. Dari mulai bangun tidur itu udah beda ya. Bangun tidur itu dia bangunnya sampai siang, sedangkan aku harus bangun subuh karena kerjaku di perusahaan harus subuh. Nah, di situ 1 hari, 2 hari, 3 hari kok gini terus sampai aku bangunin dia nggak mau bangun. Ya udah, akhirnya aku berusaha nggak apa-apa lah. Tapi tak jalanin terus itu. Aku pikiran itu terus kayak nggak nyaman. Aku tuh pengen bareng-bareng gitu loh, bangun pagi sama-sama bangun pagi, sama-sama makan bareng, ngobrol bareng gitu ya Bun. Terus kalau malam juga nggak ditinggal dia ini di depan komputer kan, kerjaannya dia itu kan. Tapi aku juga nggak tahu itu dia kerjanya gimana, soalnya nggak pernah cerita. Jadi kurang terbuka juga kurang terbuka soal kerjaannya. Taunya ya fokus di depan komputer, cuma aku kurang tahu progresnya dia apa. Ya udah aku ngertiin lah ya wes kerja. Tapi lama kelamaan kok ini ya, saat aku mau tidur malah dia bangun, saat aku bangun malah dia tidur. Sampai aku akhirnya menahan itu, akhirnya aku pikiran dan pengaruh untuk aku punya anak baru 5 bulan setelah itu. Aku karena pikiran itu tadi, kebiasaan dia, cekcok soal kebiasaan, karakter kayak gitu, aku hamil. Nah, waktu hamil itu juga dia nggak berubah. Oh, berarti suami kurang ini ya, merubah mungkin. Oh, karena hamil dia lebih perhatian ke bunda atau gimana? Iya, harusnya gitu. Kan gitu ya, lebih action ya. Iya. Tapi ini enggak. Tapi waktu aku hamil 3 bulan, dan itu aku pengen dijemput kerja. Waktu hamil itu teler, istilahnya orang Jawa tuh teler ya. Aku opnam sampai 5 kali ya, Oh iya. Kondisi lemah ya Bun saat lemah banget. Dan aku waktu itu mencoba untuk kerja. Saat pulang kerja itu pengen dijemput. Nah, itu responnya dia tuh nggak ada, entah ngilang ya kan, ngilang, nggak ada respon. Akhirnya aku dijemput sama adiknya kakakku. Terus aku dijemput, udah pulang. Terus aku kan dijemput ke rumah kakakku berarti ya. Terus dia datang sama ibunya ke rumah kakakku. Nah, itu aku marah-marah, emosinya orang hamil kan, tahu ya, sensitif banget. Terus sampai aku minta HP-nya, "Goreng HP-mu, nggak berguna kan gue HP," aku gitu, nggak banting HP-nya. Terus aku didorong. Aku posisi hamil 3 bulan, perutku sakit, aku nangis, aku minta cerai. Saat itu ya, saat itu sakit hatinya ya. Sampai teriak-teriak, nangis, tantrum, perutku sakit, aku minta cerai. Ada ibunya juga, ada dia, terus ibunya yang minta maaf itu tadi. Malah ibunya yang minta maaf, suami? Enggak. Cuma diem aja, diem. Mungkin merasa bersalahnya cuma diem tok gitu. Tapi yang minta maafin ibunya. Akhirnya aku luluh. Aku disuruh periksa kandungan, periksa kandungan. Akhirnya pulang. Sejak kejadian itu, aku mikirnya tuh gini. Oh, ternyata ya bisa kasar juga ya, aku gitu. Semakin menjadi-jadi nih rasa sebelku sama dia. Terus aku punya pikiran, nanti aku kalau udah melahirkan aku harus cerai. Ini kayaknya nggak bisa aku punya suami kayak gini kayaknya nggak bisa. Jadi dari itu udah dari awal. Oh, berarti pas bunda hamil pun bunda udah kepikiran kayaknya aku akan cerai tapi nunggu kalau anak ini lahir. Benar. Anak ini lahir. Setelah lahir ternyata lebih berat lagi tuh jadi ibu waktu anak newborn. Bener-bener nggak bisa nih kalau sendirian kan, harus perlu suami, harus perlu orang sekitar. Nah, posisi aku karena aku seorang ini ya, dari dulu sama ayahku aja, mamahku udah meninggal kan, jadi kayak nggak ada tempat untuk pulang karena ayahku sendiri sudah berkeluarga lagi. Dan saya paham. Daripada aku nanti bikin pikiran orang tuaku, aku juga pikiran baru punya newborn, nanti aku nggak bisa merawat anakku dengan baik kan. Dan juga pasti kalau
perceraian kan rumit kalau ngurusnya, apalagi punya newborn. Aku bertahan nih, aku harus bisa bertahan sampai anakku bisa aku rawat sendiri. Nah, selama 4 tahun itu semakin menjadi semakin menjadi. Jadi aku waktu hamil itu aku vakum untuk DJ. Vakum untuk entertain, vakum bener-bener nggak bisa karena aku teler. Kerja perusahaan pun aku sempat mau menyerah, mau keluar, pasrah, tapi nggak dikeluarin, nggak tahu ya. Ternyata masih baik bisa menerima aku, walaupun aku opnam tuh sampai 5 kali nggak pernah berangkat kerja karena itu tadi, saking nggak kuatnya. Terus aku mulai DJ lagi, itu karena kondisi keluarga, keekonomian keluarga. Nah, ini tadi soal pekerjaan. Pekerjaannya dia sebelumnya, waktu pacaran, itu membuat aku yakin. Karena masih berjalan, dia itu di bidang IT, di bidang ini ya, Android developer. Nah, jadi setiap bulannya itu dia ada income, walaupun dia nggak bekerja, dia udah ada income. Karena itu termasuk aset digital ya. Nah, dari situ aku yakin dong. Jadi di sisi lain aku mau nikah sama dia bukan karena fisik atau lemah lembutnya aja. Kerjaannya juga udah oke dong. Aku udah mikir itu. Ternyata ini nggak tahu ya apa, Tuhan nunjukin, Allah nunjukin setelah aku menikah. Baru menikah nih? Baru menikah. Belum punya anak. Baru menikah, tiba-tiba Androidnya mati, kebenet akunnya. Jadi kalau Android developer itu akunnya kalau udah kebenet, dia nggak bisa lagi, asetnya udah hilang, udah hangus, nggak bisa cair lagi toh. Nah, setelah itu aku mikirnya kan anakku udah waktu itu usia udah empasi kok 8 bulan ya, 8 bulan 7 bulan aku memutuskan untuk entertain lagi. Nah, aku udah ngobrol sama dia, gimana kalau aku DJ lagi. Sebelum kita pacaran kan ya aku sudah DJ, dan itu memang hobiku, rezekiku di situ dari dulu. Akhirnya dia setuju. Oke, gak apa-apa DJ, ancen keadaannya lagi kayak gini. Maaf saya potong nih Bu. Selama tadi Bunda bilang proses 4 tahun, terus hamil, melahirkan, sedangkan kondisi suami Bunda ekonominya lagi terpuruk. Berarti untuk setiap harinya Bunda ya yang memenuhi. Kalau suami sendiri mungkin ada usaha lain Bunda untuk tambahan-tambahan, mungkin kerja di mana atau apa, itu pernah nggak dibicarakan bareng gitu? Kalau untuk itu ya dia dari dulu emang orangnya introvert. Oh, tipe introvert. Aku juga pernah diceritain sama ibunya, dulu tuh pernah dia itu ditawarin kerja di perusahaan bapaknya, di perusahaan tempat bapaknya bekerja. Ternyata dia tuh gagal di psikotes. Aku tuh sempat mikir, psikotes kok bisa gagal ya? Padahal itu kan tentang kepribadian. Tapi aku bertanya-tanya dalam hati, padahal psikotes itu kan tes yang paling gampang menurut saya ya. Kan cuma tes-tes kayak gitu ya. Kok gagal di psikotes? Aku nggak mikir panjang kayak, masa orang ini punya gangguan kepribadian aku gitu. Saja kan aku gitu. Tapi aku cuma mikir-mikir dalam hati tok. Oh gitu ya Bu, kayak gitu kan diceritain. Mas Dimas nih sukanya kerjanya di rumah emang gitu. Di rumah tuh dia iso berpenghasilan. Ya nggak tahu, nek ternyata kebenet itu tadi nggak tahu, nggak cerita. Cuma aku menyimpan cerita dari ibu, menyimpan dari dia, Dan Bun, itu maaf saya potong. Bunda ngomong dari hati ke hati ya dengan suami Bunda ya, mengenai keinginan Bunda, harapan Bunda ingin diperhatikan suami seperti ini. Terus suami Bunda di sini responnya bagaimana? Apakah tetap dengan introvertnya yang dia diam aja, atau sebenarnya sudah mulai, iya sih kayaknya kita perlu begini. Jadi ada omongan dari hati ke hati Bun untuk usaha Bunda membantu suami supaya lebih sesuai dengan harapan Bunda gitu. Aku pernah bilang, biar nek kamu bisnis, cobalah lapangan, kenal-kenal orang, ngopi di luar, cari relasi. Pernah berjalan,
Tapi ternyata dia tuh kalau nggak cocok ya udah ditinggalin gitu. Dia pernah sesekali keluar cari temen kayak gitu, sesekali 2 kali 3 kali gitu. Ternyata ya udah di rumah lagi. Akhirnya dia nggak cocok atau gimana entah ya, kayak gitu kan tergantung pribadinya. Sudah pernah itu dari hati ke hati dia mau, ternyata cuma sebentar aja, nggak diterusin, entah dia nggak nyaman atau emang dasarnya dia nggak bisa kayak seperti itu ya. Dia lebih suka sendiri. Soalnya dia pernah bilang gini, aku kok gak seneng kerja melu wong. Aku seneng kerja tak atur dhewe waktune. Itu yang Bunda bilang tadi, suami Bunda introvert itu ya. Nah dari situ aku bisa menyimpulkan, oh ya bener, emang dia tuh sekaku itu, gak bisa ada yang musik siapapun. Bahkan orang tuanya pun nggak bisa kan, apalagi aku istrinya yang dari orang luar kan, nggak dari kecilnya dia. Baik. Akhirnya dia menyetujui aku di dunia entertain, tapi ada syarat. Nah, ada syaratnya nih Bud, apa? Ada syaratnya. Jadi syaratnya itu dia harus ikut. Dia harus ikut. Aku harus cari supir pribadi karena dengan alasan dia nggak mau capek. Oke, nggak apa-apa. Terus karena itu kendaraannya dia bilang seperti ini. Ki kan tak terno. Iku kan transportasi, koyok kue dhisik pas melu manajemen kan kepotong transportasi. Jadi nek saiki ya kue bayar transportasi neng aku, hitung-hitung iku ijol transportasi nggo aku. Dia bilang gitu. Dan aku bilang gini, ya oke. Ternyata narif. Tapi aku minta nek ning Kudus segini, di Pati segini, Jepara segini. Nah dari situ tuh aku kayak mikir, orang ini kok gini sih aku gitu. Bojoku loh, padahal aku bojone loh, tapi aku nggak marah sama dia. Soalnya dia gini, gue nek misalnya sebelum tak potong dia langsung ngomong terus gitu loh. Misalnya gini, aku Semarang Kudus minta segini, Jepara minta segini, Semarang minta segini. Terus dia bilang gini, nek kamu nggak nurut, ya wes, kene bisa hae, ya wes kue kene masing-masing hae. Terus kayak aku takut diancam gitu, sedangkan aku kan masih punya anak kecil, masuk gara-gara ngono tuh aku pede diceraike. Aku langsung mikir gitu dong, kok dia ngancemnya kok langsung hubungan sih, gitu. Ya udahlah, wes lah. Berarti mau nggak mau Bunda harus mengikuti alurnya dia. Kalau nggak suami mau menceraikan Bunda, begitu. Betul. Mungkin dia nggak paham kalau itu termasuk talak ya, karena itu tadi dia nggak paham agama dan aku nggak mempermasalahkan agama itu. Ternyata ngaruh banget itu soal agama, harus dipandang dari sebelum itu pelajaran buat aku. Dan dia ngucap kayak gitu mungkin kayak dianggap pas masih pacaran ya, mengakhiri hubungan dengan segampang itu. Dan itu terus Bunda jalani udah berapa lama tuh Bun? Kayak gitu terus? Dari itu sampai akhirnya ya sampai itu tadi mau memutuskan untuk aku bawa. Puncak-puncaknya nih, yang puncak-puncaknya ya, yang akhirnya aku menyerah. Yang tadinya aku menerima, yang tadinya aku ikhlas, dan udah bodo amat, udah mati rasa, yang penting aku bersama, yang penting anakku, kan tadinya aku gitu ya. Nah, yang bikin aku puncak-puncaknya itu, seketika aku ada job. Ini aku ceritain ini ya. Boleh. Kronologinya. Iya. Aku ada job dari Minggu, dan yang ngejob itu rekanku kerja, atasan di perusahaanku. Aku kasih harga ini sih, harga berteman, harga teman kan, enggak aku budget sesuai rate-ku kan. Nah, di situ aku kasih harga teman. Dia kan kalau aku ngejob, dia harus ikut. Nah, pas itu aku nggak ngajak dia, karena aku pikir, ya itu temanku yang ngejob dan itu rate-nya rendah, maksud aku malah rugi nambahin. Dan dia minta dia minta lebih dari rate yang aku kasih untuk temanku. Saya paham. Nah, dia masih tidur tuh karena jobku gladi bersihnya kan siang, jobnya sore. Dia masih tidur. Aku cuma pamitan, aku pengen gripta ya, pengen ngejob. Dia masih ngantuk-ngantuk gitu. Ya oke. Terus akhirnya
sorenya itu aku siangnya dulu aku pamitan, siangnya pamitan dia masih ngantuk, oke dibiarin aku naik motor sama temanku gladi bersih sana, angkat junjung alat-alatku ya sendiri, aku nggak ngerepotin dia karena aku merasa aku nggak ngasih uang dia kan, aku tak jalanin sendiri naik motor. Terus berangkatnya sore karena aku minta bantuan untuk nganter. Nah tak pikir dia nggak apa-apa dong, setelah aku gladi bersih tak kira nggak apa-apa, dia ngizinin gitu ya, kan. Nah ternyata waktu aku sore minta dianterin pakai mobilnya dia nek nganggep tuh itu mobilnya, bukan mobilku. Nah walaupun serumah ya suami istri gitu ya. Perhitungan aduh. Ya yes, nggak apa-apa, nggak punya mobil nggak apa-apa gitu. Nah udah baik-baik aja dianterin aku sama temanku. Aku minta naik mobil karena aku pakai rok, nggak mungkin dong pakai rok gitu kan. Naik motor kan kayak saru ya, terus udah make up kan, jadi kayak nanti malah berantakan. Aku minta tolong dianterin dia, dianterin, nggak apa-apa, nggak ada ekspresi marah tuh apa. Aku sama temanku tenang dong, sama temanku cewek, karena aku berdua. Temanku itu yang vokal, aku yang MC sambil ada DJ-nya. Wes, sampai Gripta aku waktu ngejob itu aku nge-MC ya, diganggu sama di WA terus, dan isinya WA itu yang bikin aku sakit hati. Jadi isinya WA-nya yang paling puncak bikin aku sakit hati itu dia bilang gitu. Ya wis nek kowe independent woman kok ora duwe omah dhewe, ora duwe kendaraan dhewe. Independent woman iku kayak mantanku, duwe omah dhewe, duwe mobil dhewe. Iku ya gak the real independent woman. Omong-omong dibandingkan. Nah, suwakit loh aku dibandingkan. Terus itu aku responku santai sih, soalnya posisi MC. MC kan butuh mood ya. Ya, saya paham. Benar. Betul. Aku berusaha untuk gak emosi. Oke, profesional kerja lah, Bun. Aku responku ya, aku digituin, dikata-katain cuma gini tok. Ya mantanmu mantanmu. Ya aku cuma gitu. Soalnya aku berusaha biar nggak ini audienku juga nanti tahu aku emosi atau gimana. Aku tetap tersenyum, tetap berusaha nggak nangis. Sampai acara selesai itu jam 9 malam di Gripta. Jarak rumahku sampai Gripta itu ya lumayan. Nah aku minta jemput nih. Daripada aku nge-grab kan yo bojoku kan yang ngomah. Betul. Ternyata DE walaupun dia kan marah-marah sama aku. Nah ternyata dia juga nggak mau jemput aku, sampai nggak mau jemput. Padahal kan harusnya seake lah, punya kasihan ya, kasihan udah lah. Kerja ya Bun. Udah kerja, terus misalnya dia marah pun, marah dilanjut nanti di rumah kan ya bisa. Betul. Yang penting kan dianterin pulang. Iya. Itu enggak. Aku kan sama temenku cewek, ya kan, angkat-angkat sendiri, bawa stand meja sendiri, diangkat, akhirnya dibantu sama panitia situ. Terus akhirnya aku memutuskan untuk nge-grab. Nah dari situ malah temanku akhirnya tahu kan, dikirain Dimas kan orangnya baik selama ini. Oh, suami Bunda gitu ya. Terus aku diginiin temanku, kok ternyata ngono ya, padahal kamu tuh kelihatan romantis loh di sosial media. Iya, aku memang gak pernah ngetokke kesedihanku, kegalauanku selama ini, nggak pernah. Aku nggak seneng ngetokke kesedihanku, emang seneng ngetokke sing baik-baik toh. Gak nyongko aku Mel, temanku gitu. Terus akhirnya temanku tahu. Soalnya teman-teman lihat itu tadi sosial media Bunda tuh sama suami tuh kayak kompak, romantis keluarga gitu. Cemara lah pokoknya. Oh Masya Allah. Beneran. Baik-baik. Frekuensi kan sama-sama DJ kan, tahu kerja bareng suami, terus. Oh iya, loh berarti suami ya awalnya itu DJ? Tadi kan katanya. Oh iya. Gimana itu? Nah, itu ceritanya. Dia kan pekerjaannya ini lagi drop. Itu kan nggak dapat kerjaan kan, karena tadi kan psikotes juga nggak lulus itu. Terus awal jadi DJ? Jadi dia itu aku tawarin, ayo tah belajar musik gitu. Belajar musik kayak kan ya pinter IT, mesti iso lah musik digital. Terus akhirnya dengan penuh supportku, aku support. Iso, kue pinter, aku iso. Terus akhirnya belajar, akhirnya bisa nih musik digital, dia bisa bikin musik DJ gitu, bikin musik dari AI lah, nggak apa-apa. Yang penting dia mau belajar musik. Terus
tak giniin piye, kita ajarin DJ sisan. Akhirnya dia mau. DJ. Bunda yang ngajarin itu ya suami. Nah, itu job dia itu ya dari jobku. Jadi misal aku ada job nih, dia sebagai openingku sekaligus memperkenalkan diri, sekaligus dia dapat panggung kan akhirnya, dan dikenalkan akhirnya, punya nama seperti itu. Aku nggak apa-apa digandulin dia. Dan aku juga mikirnya daripada dia melu-melu tok bayaran, mending ancen takon opening, gitu kan. Oke, iya. Oke. Nah itu awalnya jadi DJ sampai sekarang. Sampai sekarang, baik. Ini lagi panas memang ya berita DJ di luar sana ya. Ini juga ada betul ya. Iya. Pas banget. Pas banget. Iya. Oke. Ya bukan karena ini ya profesi sebenarnya, karena individu. Betul. Cuma pas aja profesinya pas kok. Aja ini lagi rame di sana DJ. Oke. Berarti ini juga suami lagi sibuk juga ya dengan DJ-nya, kerjaan barunya itu. Kalau untuk job dia itu sebenarnya tidak sebanyak itu ya. Dia jobnya kan dari opening aku. Bunda sendiri. Mungkin kalau dia ada job ya belum mesti 1 bulan dapat job, belum mesti. Nah itu udah diobrolin dong pastinya, dapat segini nanti pembagiannya begini-begini, dan gak ada masalah itu. Aku aslinya yang bermasalah. Oke. Aku nggak nerima awalnya. Nggak nerima. Tapi tak pendem. Jadi Bunda selama ini mendem. Selama ini aku pendem. Nah setelah kejadian itu tadi yang di Gripta itu yang tadi. Udah pulang toh, nggak mau nganterin aku. Terus aku malamnya tuh beda kamar sama dia. Langsung bisa ranjang. Aku mikirnya aku sebel banget sama dia lah, aku dibanding-bandingin sama sampai kayak gitu kan gitu. Aku masih diem. Terus pagi ini kan kerja itu Senin kerja. Dia kan beraninya lewat chat ya. Itu waktu di rumah aku nggak diomongin, nggak kayak pas di chat dikata-katain nggak. Jadi sampai rumah ya wes diem. Aku di kamar sebelah sama anakku. Dia di kamar sebelah. Dia awalnya totok-totok, Tesla turun di sini aja kan. Aku diem aja kan, mungkin dia ngiranya udah tidur ya. Aku diem aja. Terus akhirnya pagi ini kerja. Nah pas kerja itu di chat lagi. Maksudnya gini panjang lebar. Terus akhirnya aku bilang, yus nek pengennya kene mending dewe-dewe wae. Kan pengennya ngono. Terus aku udah mbok banding-bandingke. Terus aku paling nggak bisa ya dibanding-bandingke, sedangkan mantanmu itu emang dari dulu anaknya orang punya. Aku dari dulu emang udah broken home kan kayak gitu. Aku paling nggak bisa. Coba mantanmu nih posisiku gak bakal iso. Aku gak iso nih banding-banding ke sing gak selevel with aku. Jelas jauh berbeda. Level kita berbeda. Coba banding-banding ke aku sama yang sudah hidupnya enak dari dulu gitu. Biar dia tahu gitu loh sakit hatiku sampai kayak gitu dikatain itu. Nah karena kejadian itu terus akhirnya aku minta wis kan baik sendiri masing-masing aja. Dan dia mungkin dia gengsi ya, karena selama ini kan ngancemnya selalu minta cerai atau aku disuruh pulang ke rumah orang tua kalau nggak mau nurut. Setiap marah gitu. Terus dia minta, ya Mel nggak apa-apa, ini emang jalan terbaik. Terus ya pokoknya dia tuh mengiyakan. Ya udah toh. Akhirnya aku itu tanggal 11, jobku tanggal 11 Mei, tanggal 15 dulu. Tanggal 15 Mei itu aku nyari pengacara. Ternyata kalau mau pisah itu harus pisah ranjang dulu. Selama kurang lebih 6 bulan ya Bun. Kalau masih satu rumah ya memang seperti itu. Terus akhirnya dikasih saran, kamu mending pisah rumah dulu. Nanti biar jadi perhitungan mulai kamu pisah rumahnya santai. Oke, berarti ini udah pisah rumah ya Bunda. Berapa lama berarti ini? Berjalan berapa lama? Dari 17 sampai 3 bulan berjalan. Nah beliau sekarang gimana kondisi beliau sebagai sosok ayah? Kan ini punya anak ya Bun. Untuk komunikasinya atau mungkin ketemuannya sama anak ini sejauh ini bagaimana? Jadi saat ini itu aku sebenarnya dia masih ngontrol aku lewat anakku.
Contohnya seperti ini, nakut-nakutin aku. Kamu sok nek jatuh di tanganku, hak asuh anak jatuh di tanganku, anak ikut aku sekolah di sini, tidurnya di sini. Terus aku kayak merasa, wah, so aku nggak boleh bareng sama anakku. Sing tak harapkan di hidupku iki ya cuma anakku tok, sing kayak semangatku iki ya cuma anak tuh. Tapi dari dulu kan kehilangan sok ini tersaking. Itu semua dicat ya Bunda ya? Ini soal kehilangan yang ketiga kalinya. Kan kedua kan kehilangan dia, tapi ya emang itu atas dasar kemauanku. So iki kehilangan anakku. Satu-satunya yang bikin aku semangat itu, Kak. Tuh. Aku sempat down, sempat frustasi, sempat stres, nangis sampai nangis ke pengacaraku ini tadi. Kan aku ceritain ya, aku dicek kayak gini. Terus gimana aku menghadapinya kan gitu. Kedepannya gimana, wes aku menyerah wes. Sampai aku pengen menyerah, sempet putus asa hidup. Bingung. Kemarin waktu awal-awal itu terus pengacaraku bilang itu tuh cuma nakut-nakuti kamu. Semua itu kan keputusan hakim dan belum tahu kan keputusannya apa. Sampai dari situ dikasih tahu, akhirnya aku terus untuk tenang, ya tangis lagi, yakin nek dia itu cuma nakut-nakuti, itu cuma takuti. Terus aku dikasih contoh, anak usia segitu itu udah tahu ngajar yang mana tua sing baik. Coba aja tanyain. Ya Bunda tanya anak, kamu nak di mana? Tak cuma papi gimana? Papimu ajak main gak? Entak. Kita ya emang sudah tahu usia segitu. Tak kirain kan usia TK itu masih usia yang penuh tahu. Jangan anak-anak pada pinter. Nyata tapi terik usia segitu. Oh, aja udah. Oh, berarti ketika Bunda tanya seperti itu, anak juga jelasin ke Bunda kondisi di sana. Terus aku sempat tanya, kamu suka ikut mami? Apa suka ikut tati? Ikut mami. Kenapa? Tapi sakit. Oh, berarti ketika di sana mungkin nggak ada obrolan ayah dengan anak atau... Aku kurang tahu. Dia waktu sama dia ya gak apa-apa memang ya me time-nya anak sama ayahnya gitu ya Bun. Dia selama ini masih jemput sekolah ya aku nggak apa. Oke, ya kan? Kenapa sih dia selalu mempermasalahkan itu? Misal pun itu jadi hak asuhku, aku tetap kok ngizinin dia ketemu bapak, ya kan? Tapi nek dia ndak, misalnya Tesla anakku jatuh di tangannya dia, nah itu tadi gak ditakut-takutin. Sekolah di sini, itu di sini, itu di sini, aku semua dan nakutin biar aku nggak biar tahu aku semakin jatuh salah ya aku buat tinggal nol kayak gitu loh. Oke, baik. Nah kayak gitu. Tapi dia gengsi juga, nggak pernah mau minta maaf atau introspeksi maaf ya bos banding-bandingi kamu enggak. Gak sama sekali. Dan Bunda berharap nggak suami begitu? Jujur. Ya, karena jujur ya, aku pengen tuh dia satu kali aja minta maaf. Dia perucapannya gitu loh, minta maaf sama aku. Aku ini dianggap istrinya yang selama ini mau menerima dia. Kan aku bukan karena nafkah sebenarnya nih. Ya karena itu tadi merugikan aku dan gak akan berubah. Gak ada ngolah. Oke, jadi ini pikiran Bunda ya mengenai suami Bunda. Kalau nih seandainya nanti di tahap mediasi suami Bunda mau untuk meminta maaf atau mungkin malah menurunkan gengsinya lalu pengen rujuk ke Bunda, Bunda bagaimana kemantapan hati Bunda? Apakah tergerak untuk mencoba satu kali lagi nih atau kayaknya memang udah deh gitu? Sepertinya aku tahu ya karakter dia sampai apal banget. Kayaknya dia nggak mau dia merendah. Dia tetap kekeh. Oke, baik. Nggak mungkin hek. Dia tetap mengiyakan perceraian itu. Berarti ini belum tahap mediasi ya? Sama nunggu nanti 6 bulan ya? Tuh. Oke, aku udah ke titik ya. Ya udahlah, sak melakukan wae lah. Kayak kalau udah waktunya
sidang ya oke sidang, kalau udah waktunya ya sudah. Oke, yang penting aku saat ini udah tenang, Alhamdulillah. udah ikhlas kita kata cuma doa, dan aku nggak minta apa-apa dari dia. Dan lagi ya, aku selama ini karena aku baca-baca di ini ya, di pengetahuan soal nafkah ya, soal istri suami istri itu, kalau istri memberi itu sesuatu keikhlasan. Jadi misal kita minta lagi tuh harusnya enggak sih, apa itu kan emang keikhlasan kita ya. Jadi kita mau minta ganti rugi tuh kayaknya nggak etis. Itu atas dasar kita ikhlas. Tuh. Jadi aku mikirnya, apa sih masa aku berharap uangku selama iki balik kayak gitu lah. Di dalam itu tadi pelajaran tentang nafkah itu aja jelaskan seperti itu. Dan selama ini istri membantu bekerja itu kan atas dasar kemauan istri sendiri dan ada paksaan. Betul sekali. Aku nggak ada paksaan, emang aku sendiri yang pengen aja, Pak dia aja ya. Terlalu narif-narif itu tadi. Harus sekian ngasih ke suami gitu ya Bun. Ngancem, oke. Dan titik puncaknya dibanding-bandingin ya. Oh itu. Baik, iya perempuan mana ya Bun yang mau dibandingin ya? Terus sampai di titik ini keinginan Bunda, harapan Bunda untuk kedepannya ingin bagaimana Bunda? Karena tadi Bunda juga di sesi konsultasi ya tadi ya di awal bahwa Bunda ada trauma sebenarnya ketika Bunda rasakan. Tadi Bunda sempat cerita, Bun saya kenapa ya kalau pas datang ke pernikahan rasanya tuh pikiran tuh kayak gimana, apalagi ada laki-laki tuh. Nah itu kan juga termasuk trauma. Bunda sadar nggak kalau itu juga termasuk trauma? Sadar banget. Oke. Jadi aku kalau lihat pernikahan ya, misalnya suatu pernikahan, aku tuh malah yang mikir pernikahan itu, kayak merasa aku yang menikah gitu. Merasa kayak iki pernikahan sebagus ini, semeriah ini, mosok sih bertanya Allah. Kayak gitu loh, kayak seuzon sama pernikahan. Terus kalau ada cowok yang misalnya perhatian sama aku, bosan entah punya empati sama aku, langsung kapok. Aku langsung kayak ngobrol enak nih, tiba-tiba aku ngobrolnya ini membatasi banget gitu. Aku cut off, langsung kayak dari menghindar. Kan kayak kesannya malah jadi orang jahat ya. Amat orang itu niatnya berteman baik. Aku nggak tahu nah itu berteman atau dia pengen deketin aku karena kasihan atau memang pengen deketin aku secara ini cita atau apa, tahu ya. Ini baru deket hidup aku selalu negatif tinggi. Oke, baik. Iya, artinya nanti rasa trauma itu yang harus dibantu dipulihkan dulu supaya kondisi batin Bunda, perasaan Bunda memang benar-benar udah kembali positif gitu. Apapun kejadian masa lalu itu juga walaupun teringat itu membuat diri Bunda emosinya juga udah tetap nggak apa-apa, stabil gitu. Gitu. Aku pengennya ya gitu, pengennya itu nggak terlalu trauma, cuma butuh proses mungkin baru 3 bulan ya, membekas dan juga soal anak masih dikontrol kayak gitu. Aku harapannya ke depan ya gimana sih caranya ini aku nanti ke depannya menyikapinya gimana atau Oke, ya. Gini Bun, nanti step by step terlebih dahulu ya. Yang pertama memang biasanya saya bantu klien saya dengan proses terapi. Nanti jika Bunda mau setelah ini selesai, saya bantu terapi ya. Supaya membantu diri Bunda, rasa trauma, ketakutan, kecemasan itu ya, itu juga bisa dinetralkan gitu. Nah terus yang kedua Bun, ini kan masih proses ya, mediasi aja belum. Berarti nanti ya itu tadi di balik ujian ini Allah pengen memberikan hikmah yang luar biasa supaya kita lebih mendekat sama Allah gitu ya. Kita memohon kepada Allah gitu, minta yang terbaik. Ya itu tadi memang doa kita meminta yang terbaik dan paling baik gitu, apapun nanti hasilnya gitu. Kita nggak usah nanti kalau suami begini gimana, nanti proses, nggak perlu seperti itu. Fokus pada apa yang masih bisa Bunda lakukan saat ini ya. Me time Bunda sama diri Bunda, me time Bunda sama anak ya. Tetap doakan yang terbaik. Insya Allah nanti boleh sambil saya
pantau juga perkembangannya, prosesnya nanti seperti apa. Kalau memang ada perubahan yang jauh lebih baik, terus tiba-tiba hati Bunda mulai terketuk dan gimana ya Bun, supaya memang suami di sini bisa jauh lebih baik. Itu apa yang perlu saya lakukan? Apakah memang benar saya memberikan satu kali kesempatan kepada suami saya, atau memang saya harus benar-benar fokus menata ke depan gitu, benar-benar meninggalkan mantan suami dan fokus saya dengan anak sambil meraih masa depan yang jauh lebih bahagia gitu. Itu Bun ya. Jadi nanti habis ini saya bantu untuk proses terapinya. Oke. Sekali Hinda ya tuh sebenarnya sampai pengen ke psikolog, ke psikiater, Pak. Belum sempat, dan saat ini sih aku udah tenang. Alhamdulillah. Ya, rasa traumanya, ketakutan, kecemasan, bahkan mikirin orang lain tadi ya Bun. Oke. Baik, terima kasih Bunda Melody untuk datangan kantor saya. Baik begitu Bunda. Dan rasakan kehangatan aura ibu kasih sayangnya kepada Melody. Tadi waktu mulai kata-kata membuka pintu, lihat aku waktu kecil tuh, nah itu di situ mulai kayak sakit gitu tuh kepala, sakit. Terus ketika ada mamahku semakin emosiku, ini ya mendalam ya, kayak kangen, perasaan kangen, kayak pengen di situ gitu. Waktu ketemu suamiku di pantai. Itu dia tetap posisi diam aja, kayak dia udah gitu. Tapi aku udah lega sih, udah tahu kami semua, dan aku memilih untuk sama anakku kan. Nah itu dimulai di situ, aku udah berasa kayak ini awalnya kan gini terus ya, terus kayak lega, sakit kepalaku agak hilang. Terus dadaku yang tadi ya sesek, kayak sakit gitu. Terus sekarang udah kayak loh gitu. Oke, aku pasrah lah. Pasrah. Ikhlas. Udah ikhlas. Udah gak ada yang perlu ditangisi lagi. Yang penting ini tadi anakku dan karirku ke depan. Udah plong ya, udah lebih plong pikiran hati. Ada before after setelah terapi? Lebih ini ya, ringan ya kayak ya, kayak pegel-pegelku. Tadi nih yang awalnya aku pegel-pegel kantuk, ini kayak udah ringan, fresh gitu. Bener-bener aku kayak lihat aku waktu kecil itu, kasihan kayaknya, kasihan gitu. Lihat Ita kecil tuh kasihan. Terima kasih Bunda. Aduh, sampai ini apa? Sampai bengkak. Malah hidungnya.